Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nur, konsultan menggendong, dan di YouTube Academy Indonesia. Kali ini saya akan mencontohkan pemakaian gendongan yang benar, dan kita akan memakai gendongan Ultimo yang jenisnya WC-SSC. Kenapa sih disebutnya WC-SSC? Karena gendongan ini adalah gendongan yang berbahan kain woven wrap, yaitu kain yang memang ditenun khusus dan dipakai untuk menggendong bayi. Kalau di luar negeri woven wrap itu udah nggak asing lagi, jadi memang kainnya khusus ditenun dipakai untuk menggendong. Nah, kain woven wrap ini yang dibikin jadi SSC namanya WC-SSC, Wrap Conversion Soft Structure Carrier. Jadi gendongan SSC yang dibikin atau yang materialnya dari bahan woven wrap. Nah, sekarang saya akan tunjukin gimana caranya pakai WC-SSC ini untuk gendong bayi newborn. Nah, kalau bunda-bunda baru beli gendongannya, ini pasti akan langsung dapat sepaket seperti ini sama hip seatnya dan juga gendongannya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai bukan untuk gendong hadap luar, si hip seatnya ini dilepas. Karena kalau misalkan kita pakai hip seatnya itu mungkin bisa jadi akan nggak nyaman, dan juga dari Academy sendiri tidak menyarankan si hip seat ini untuk dipakai untuk gendong hadap dalam atau front facing in. Jadi hip seatnya kita lepas dulu. Nah, kita lepas dulu hip seatnya. Nah, setelah itu sekarang kita akan cek dulu settingannya. Biasanya kalau baru beli SSC Academy, ini settingannya sudah dibikin ke settingan yang paling kecil. Lalu settingan tinggi panel ini juga sudah dibikin ke settingan yang paling pendek. Jadi sebenarnya untuk settingan sebelah sini, ini tuh bisa diatur. Nah, bisa digeser-geser, bisa dibesarkan, dan juga bisa dikecilkan. Nah, untuk bayi newborn itu pakai settingan yang paling kecil di sini. Ini juga pakai settingan yang paling kecil. Untuk settingan tinggi panelnya, ini juga sudah diatur ke yang paling kecil. Kalau misalkan settingan yang paling besar, nah kan segini, settingan paling besar. Kita kecilin lagi karena ini untuk bayi newborn pakai settingan yang paling kecil. Jadi kita tarik ke settingan yang paling kecil. Nah, settingan ke bayi newborn itu segini. Nah, bagian atas ini bisa diatur belakangan. Jadi, nah, jadi ini bisa kita atur belakangan nanti kalau misal kira-kira di punggung atas bayi kurang tight atau kurang erat, ini bisa kita tarik. Jadi kita konsen dulu ke settingan bawah dan juga settingan tinggi panelnya. Nah, WC-SSC ini bisa dipakai ke bayi newborn minimal berat badan 3,2 kilo. Atau kita cek dulu, bentangkan si SSC ini di kasur, lalu letakkan bayi di atasnya dan cek apakah bukaan kaki bayinya ini sudah pas ada di belakang di belakang kain panelnya. Kalau misalkan masih terlalu besar, maka tunda pemakaian 1-2 minggu lagi. Kalau misalkan bayinya sudah ditaruh di atas sini dan kakinya sudah pas ada di kain panel bawah, maka bayi sudah bisa pakai SSC ini. Nah, lalu berikutnya kita akan pasang waist belt ini di pinggang di sini. Pemakaian yang nyaman adalah pakai waist beltnya di pinggang, atau kalau misalkan untuk ibu yang pasca sesar itu bisa memposisikan waist belt ini di atas, di bawah dada. Jadi nggak kena ke bekas jahitan sesarnya. Tapi kembali lagi dilihat lagi recovery-nya. Kalau misalkan sudah kuat monggo, tapi kalau misalkan masih terasa sakit, sudah dicoba ini di keatasin masih terasa sakit, mungkin bisa dicoba beberapa hari lagi. Jadi kita pasang waist beltnya di pinggang, baru pasang buckle sampai bunyi klik. Nah,
Kalau misal kayak gini nih masih longgar, pakainya harus pas di sini. Jadi kita tarik pelan-pelan. Nah, biar nyaman, posisikan si buckle ini ada di tengah badan belakang. Jadi mungkin ada yang buru-buru makanya kayak gini. Ini nanti begitu kena beban bayi, ini akan nggak nyaman karena posisi buckle-nya nggak di tengah. Jadi bisa kita posisikan si buckle ini ada di punggung bawah yang bagian tengah, pas di tengah. Setelah itu untuk bayi newborn, bagian sini bisa kita rapihin. Jadi ini ada kain yang masih begini, ini bisa kita rapihkan. Bawa yang ini jadi lurus begini, yang satu lagi juga bawa lurus begini. Nah, jadi bikin si kain panel ini kecil banget dan fit ke bayi newborn. Setelah itu kita longgarkan shoulder strapnya kanan dan kiri. Nah, terus yang biasanya terlupa di setting adalah bagian ininya, back strapnya. Jadi kita coba aja kira-kira apakah si back strap ini terlalu ke bawah atau enggak. Kalau misalkan dicoba terlalu ke bawah, si back strap ini bisa kita geser. Enaknya adalah kita geser ke atas dulu, nanti kalau misalkan kurang turun kita bisa tinggal geser aja ke bawah sedikit gini. Tapi kalau udah di bawah, ngegeser lagi ke atas, kemungkinan agak susah dibandingkan dengan memposisikan si backstrap ini ada di atas duluan. Jadi ini saya naikkan ke atas. Yang ini juga dinaikkan ke atas. Nah, seberapa naikinya? Dikira-kira aja dulu. Kalau misalkan nanti kita coba terus ternyata kurang turun ke bawah, pas bayinya udah masuk, kita juga bisa nanti nurunin si backstrap ini ke bawah. Oke, gendongan udah siap. Sekarang kita akan masukin bayinya ke dalam gendongan. Nah, pertama kita bisa posisikan bayi di sini. Lalu perlahan kita turunkan bayi ke tengah badan kita. Nah, kayak gini. Posisikan si pantat bayi ini ada di atas waist belt. Posisi tangan itu ada di sini, di dekat badannya. Karena kalau posisi tangannya satunya jatuh, itu bisa jadi bayinya akan miring sebelah posisinya. Jadi untuk biar posisi badan bayi itu tegak lurus, kita posisikan tangannya di samping badannya. Lalu pelan-pelan kita tarik kain panelnya sampai menutup punggung bayi. Nah, jadi gini. Terus baru kita masukin shouldernya, dua-duanya. Setelah itu kita pegang yang kenceng shouldernya. Karena kan si bayi ini nggak kepegang sama tangan kita. Jadi kita pegang kenceng shouldernya. Setelah itu kita pasang si backstrap ini sampai bunyi klik. Nah, baru kita pegang lagi punggung bayi. Kalau misalkan cara ini nggak berhasil atau kalau misalkan bunda-bunda masih takut, ada cara satu lagi. Kita bisa pasang dulu shouldernya, pasang dulu backstrapnya. Nah, kalau udah dipasang kayak gini, baru kita tarik dan kita, sebentar, ini harus di
Dikendorin lagi. Nah, ini dikendori dikit. Nah, kita pegang, tetap kita pegang punggung bayinya, lalu kita pasang ini sama kayak kalau kita pakai kaos atau t-shirt. Setelah ini udah ada di punggung, baru kita masukin nah, kalau kita pakai cara ini, tangan kita nggak akan lepas dari punggung bayi. Kalau misalkan bunda-bunda masih takut untuk melepas punggung bayi ketika akan memakai SSC ini. Nah, setelah itu baru kita tarik si talinya ini, tali shouldernya. Tariknya agak miring serong ke depan. Karena kan ini talinya arahnya ke serong juga, maka kita nariknya juga arah serong. Kalau kau narik ke arah bawah, biasanya kena beban bayi akan berasa seret. Bagian sini juga sama. Ini tariknya arah ke atas, maka kita tarik ke arah berlawanan, tapi ke arah miring juga. Nah, jadi nggak akan terasa seret. Kalau misalkan udah tarik ini masih kerasa seret, coba diangkat sedikit pantat bayinya, lalu sambil kita tarik si tali bawah ketiak atau shoulder strapnya. Sampai sini udah selesai belum? Karena kita belum merapihkan bagian yang sini. Karena kalau nggak dirapihin nanti takutnya masih banyak space kosong di belakang punggung bayi. Jadi kita rapihkan dulu. Caranya adalah kita cari bagian yang ada jahitan. Nah, di sini tuh ada bagian yang dijahit. Ini adalah bagian yang kita lipat. Nah, dimasukin. Lalu ini diturunin. Karena kalau begini nanti anaknya tenggelam, maka ini kita turunin biar posisi bayi terlihat. Nah, ini bisa kita rapihin, dua jempol kita masuk. Nah, bisa kita rapihin kayak gini. Lalu kita cek apakah posisi lututnya lebih tinggi dari pantatnya. Nah, gini. Kalau pakai bayi, biasanya mereka akan sudah terlihat posisi lututnya lebih rendah. Jadi membentuk M position atau M shape-nya udah langsung bagus. Karena kan kaki bayi newborn memang masih menekuk. Nah, kayak gini. Kita lihat di belakang punggung ini udah rapi, kainnya udah tight, udah erat. Terus kita tinggal lihat bagian belakangnya. Nah posisi backstrap atau tali punggung, kalau misal di sini, ini akan bikin kita gampang pegel. Jadi kita bisa geser posisi backstrapnya ini turun agak ke bawah karena ini posisinya terlalu dekat ke tengkuk. Caranya gimana? Caranya tinggal kita longgarin. Nah, kalau dari sini susah nih, kita bisa longgarin dari sini. Ini juga sama, kita longgarin dulu. Nah, setelah kita longgarin, punggung bayi tetap kita tahan, lalu kita geser si buckle yang di sini. Nah, kita geser sedikit, lalu kita kencengin lagi. Satu lagi kita kencengin. Sampai terasa erat dan nyaman. Sekarang kita cek. Nah, bagian tali punggung atau backstrap ini sudah sedikit turun ke bawah, udah nggak di belakang tengkuk lagi. Seberapa turun si backstrap ini itu akan tergantung kenyamanan. Yang penting nggak
nggak terlalu ke atas deket tengkuk dan juga nggak terlalu ke bawah sampai ke bawahnya ketiak, karena ini juga bisa bikin nggak nyaman. Oke, terakhir yang perlu kita cek adalah tentang poin keamanan. Mungkin bunda-bunda sudah kenal atau sudah hafal dengan poin keamanan, yaitu tics. Kita lihat tight, apakah gendongannya erat untuk menopang badan bayi. I, in view at all times, bayinya selalu terlihat sama kita. C, close enough to kiss, bayinya gampang dicium. Gampang dicium itu bisa jadi kita agak nunduk sedikit, itu nggak apa-apa, yang penting masih bisa tercium. Lalu K-nya keep chin off chest, yaitu jangan sampai dagu bayi ini menempel ke dadanya seperti ini, karena akan menimbulkan henti nafas atau bayi bisa jadi susah bernafas. Dan terakhir S-nya adalah supported back, gendongannya menopang punggung bayi dengan baik. Nah, kayak gini. Kalau kita pakai gendongannya sudah tepat, maka bayi aman, bayinya nyaman, kita pun juga bisa nyaman. Faktor kenyamanan kita dilihat dari tadi pemakaian waist belt-nya ada di pinggang, pemakaian waist belt-nya tidak miring atau tidak terlalu menuki ke bawah, pemakaian si backstrap ini juga posisinya pas. Untuk yang di tali bawah ketiak ini posisinya juga pas. Kalau semuanya udah pas, maka bayi pun nyaman, bayi pun aman, kita pun juga sebagai penggendong akan nyaman dalam menggendong. Kalau dalam pemakaian ada bayi agak sedikit rewel atau bayi agak sedikit gelisah, kita bisa tenangkan dulu dengan kita sambil ayun-ayun bayinya, ayun-ayun perlahan, atau kita sambil cek kebutuhannya, apakah dia memang mau menyusu, ataukah dia mungkin ngantuk, atau mungkin ada tangannya yang terjepit, atau ada memang yang kurang nyaman. Nah, kita bisa cek dulu. Sambil nggak apa-apa, nggak usah kita langsung selesaikan, karena kalau makin kita buru-buru, kita akan makin grogi sehingga bikin bayi lebih nggak nyaman lagi. Kalau misalkan bayinya nggak nyaman, kita bisa tenangin dulu, kita penuhi kebutuhannya dulu, baru kita akan mulai latihan lagi untuk menggendong. Biasanya di pas kita coba gendongan pertama itu bisa jadi bayi akan masih kurang nyaman, kitanya juga masih belajar. Nah, itu nggak apa-apa, kita sambil cari waktu untuk latihan terus sampai bayinya ngerasa nyaman, kitanya juga sudah ngerasa nyaman. Nah, itu tadi tutorial pemakaian WCSSC Ultimo ke bayi newborn. Semoga beberapa tips tadi yang juga saya kasih bisa Bunda pakai dan bisa Bunda praktekkan untuk latihan menggendong menggunakan gendongan ini. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komen, dan terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum.